mau merajut lagi. Rajut sebentar aja sambil nunggu jam 9. Kan 9 aku mau lanjut bekerja. Jadi sebelum bekerja kita merajut sebentar. Taram. Ya. Oh, tahu adik. Taram. Iya, ini benang rajut adik. Oh, Bunda mau buat tas adik nih. Aku beli benang warnanya ungu. Adik minta ungu kan? Warnanya ungu putih guys. Ini gradasinya 2. Halo, selamat bergabung. Aku baru buka benang guys. Jadi ini mau merajut pertama. Ini dia. Jadi apa ya? Tentu butuh perjuangan untuk menjadikan sesuatu yang menarik. Tada, bismillahirrahmanirrahim. Tada. Ayo kita merajut dengan satu benang. Aku udah punya ya alat sederhana. Aku pengen ganti alat tapi nanti dulu deh. Tunggu punya uangnya dulu. Main lah. Kalau mandi dulu adik. Beres-beres, rapi-rapi. Aku pakai yang ini aja. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung, ayo kita merajut. Tada! Dari benang ini bisa jadi apapun yang kamu mau. Ini salah satu topi rajut yang aku rajut ya. Aku tuh ngerajut versi aku sendiri tanpa ngitung harus sesuai atau enggak. Tapi ngebayangin aja ini, aduh rambutnya, aduh ada sanggulnya guys. Jadi agak harus masuk sanggul dulu. Oke. Nah, biar kelihatan perajutnya guys. Ini sebenarnya bisa lurus atau miring ya, cuma karena pakai kacamata nih. Buka aja kacamatanya. Masih sangat permulaan guys. Terima kasih ya udah bergabung, selamat bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Ayo kita merajut. Kalau kalian suka merajut bisa call me dan mau lihat produk-produknya boleh. Ade, udah boleh dulu. Bisa. Sayang bunda. Ada. Emak-emak tuh gitu ya. Oke, kita ini baru permulaan banget guys. Tuh. Aku mau rajut tas. Jadi ini tas belakang karena anakku baru masuk SD tahun ini. Jadi aku coba rajut tas belakang. Oh ya, kayak gini ya deh. Kita kasih tutorialnya. Kalau versi aku ya, aku nggak tahu versi orang lain. Versi aku tuh cuma dililit di tangan kiri kayak gini. Lalu ini kayak ditekan, terus ini diputer gitu. Jadi bentuknya jadi kayak gini. Ini ditekan, terus ini masuk ya, masuknya dari sini ke bawah, terus tarik. Nah, masuk dari bawah, tarik dan jadi enggak? Iya, jadi guys. Agak deg-degan kan? Nah, ini kayak gini. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layar. Ini aku bikin bagian dasarnya dulu. Jadi kalau bagian dasar aku rata-rata buatnya SC, misal kayak gini ya. Ini ada beberapa tas yang aku punya. Jadi aku bikin bagian dasarnya dulu, baru nanti aku lanjut ke bawah atau ke samping atau ke atas. Ini aku rencananya mau lanjut bagian dasar ke samping ke atas. Tapi ini versi goodie bag. Kalau ini aku buat versi tas belakang. Ini pertama kali buat versi tas belakang yang aku semangat untuk mengerjakannya. Waktunya sebelum pertengahan Juli, berarti tantangannya sekitar 10 hari harus selesai guys, atau 15 hari karena nanti keburu anakku masuk sekolah kan. Halo, terima kasih udah bantu tap layar. Jadi karena anakku mau masuk sekolah, aku harus rajut dengan buru-buru. Tapi hari ini aku rajut hanya sampai jam 1 jam karena di atas jam 9 aku harus kerja. Jadi
ngisi waktu luang sebelum mulai kerja. Halo teman-teman, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan merajut pagi ini. Nah, ini aku lanjut tas sekolah untuk anak SD, guys. Aku sengaja beli benangnya agak banyak. Halo, selamat bergabung. Beli benangnya banyak karena buat tas bekal, walaupun di sekolahnya dapat makan sehat dari pemerintah, tapi tetap aku bawa bekal cemilan gitu ya, jadi nggak jajan sembarangan. Jadi nanti akan dengan warna yang sama, dia matching sendirian. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kalau bergabung di sini, kadang aku bagikan tips merajut, kadang bagikan tips anggrek, sesekali aku lagi rajin, aku bisa melukis. Tada, udah segini aja. Tapi ini lakukan perulangan ya, jadi agak lama. Aku bikin bagian dasarnya. Nanti ini aku bikin 2 kali, double. Harusnya tadinya aku beli alasnya ya, yang ada tipenya, cuma aku lupa. Ya udah, kita mulai aja dari semuanya bahannya rajut. Nggak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti. Belum muat bukunya, aku ngukurnya pakai bukunya aja, standar ya, kira-kira cocok untuk anak SD. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Tada, di sini tuh. Dilakukan dengan perlahan-lahan, sabar. Mau buat tas. Aku mau buat tas tapi bikin dasarnya dulu. Kayaknya apakah semuanya perajut bikin dasarnya seperti ini? Tapi ini versi diriku ya guys, jangan dibully. Karena setiap orang kayaknya punya teknik ya masing-masing dalam merajut ya. Aku belajar rajutnya otodidak, jadi ya versi diriku. Nah, sejauh ini yang paling menyenangkan itu bikin tas, bikin topi. Itu kayak topi yang ini kan, aku tidak punya pola khusus, tapi ya ngalir aja, bikin sesuai yang aku mau. Tapi bisa dimiringkan, bisa ditegakin, atau ke kanan atau ke kiri. Ini versinya kayak gitu, tapi aku senangnya pakainya miringnya ke arah kiri. Dan begitulah. Ya, dilakukan. Kalau bagi pemula, ngerajutnya jangan terlalu ketat juga, nanti susah ngisi lagi ya. Nah, ini udah berapa? Aku lupa ngitung lagi. Gak apa-apa, aku 1, 2, 3 kita ukur. Muat gak ya? Ntar diukur sama buku. Oke, aku butuh 3 lagi aja. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layar. 2, 3. Aku ukur lagi, aku ukur sama laptop aku di rumah. 1, 2, 3, 5 lagi deh, 5 lagi. Halo, yang lagi bergabung selamat bergabung, boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Oke. Kayaknya udah deh, segini aja. Nah, di sini aku lanjut ngulang lagi guys, jadi hanya diulang ya, jadi sebenarnya lebih gampang. Adek, jangan berisik. Sebenarnya lebih gampang. Adik ngapain sih? Oh. Oh gitu. Nah, ini aku ngulang ke baris kedua guys tuh. Jadi ngulang ke baris kedua. Lakukan perlahan-lahan. Halo, yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Aku sedang berusaha membuat alas tas ya bagian bawah. Ini tasnya tas ransel ya. Kayaknya dramanya bakal panjang nih pengerjaannya karena bakal banyak yang harus aku kerjakan. Kan tas ransel itu banyak ya kondimennya dan besar, panjang gitu ya. Halo, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Terima kasih Nisa. Terima kasih sudah bantu aku. Aku live-nya 1 jam ya. Dan ini dilakukan secara
berulang guys, jadi kayak dimasukin lagi atau ditarik, apa nih namanya kalau dirajut, SC, single crochet ya. Aku lagi belajar istilah-istilah dalam merajut. Single crochet yang awal tadi, yang bawahnya ini rantai yang ini single crochet, sama-sama ya. Ngelanjutin tuh, jadi kayak gini nih. Aku bisa merajut tapi aku lupa aku nggak ngerti istilah-istilahnya, jadi kocak nih. Begitulah nih kalau belajar meniru. Jadi ngerjain aja yang kamu bisa, jangan tunggu jago dulu gitu ya. Ya kerjain aja. Nah nanti kamu akan jago dengan sendirinya. Karena nanti berproses kan, nggak bisa tiba-tiba langsung jago. Tuh, ini anakku memilih benang gradasi warna yang warnanya ini guys. Terus warnanya cantik ya. Warnanya cantik nih, ungu sama apa nih, abu-abu, ungu sama putih. Kalau warnanya agak terang nih, agak pelan-pelan lakuinnya ya. Kira-kira sejam aku siap berapa baris ya? Tantar nyangkut ya. Itu menarik ngerajut ya. Jadi kamu bisa jadikan motif apa aja loh yang kamu mau. Pagi kak, pagi, selamat bergabung. Wah, terima kasih. Kamu suka merajut? Ayo kita ngobrol-ngobrol lanjut. Ini aku sih perajut yang asal ya guys. Jadi perajut otodidak yang kadang belajar motif-motif baru dari internet atau dari kakak-kakak perajut lainnya. Dan nggak harus nunggu jago untuk mulai merajut atau bikin konten ya kan. Kita belajar dari nggak jago jadi jago nanti. Halo, selamat pagi yang lagi bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Nah, ini dia prosesnya. Aku lakukan perlahan-lahan ya. Aku agak silau guys, nggak pakai kacamata. Ini aku ngulang ya, tapi aku nggak ngitung berapa. Jadi tadi itu kayak sedapatnya atau segini tuh. Mau lihat hasil rajutkanku yang lain, tapi ini nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Ketinggalan nggak? Ketinggalan nggak ada. Kalau ada ketinggalan dia agak bengkok. Nih hasil rajutkanku yang lain. Aku bikin tas, biasa tuh tas yang ya tas ibu-ibu lah ya. Nih tasnya, di versi yang lainnya ada yang belum selesai juga, versi yang sama kayak gini. Ini aku bikin boneka ubur-uburnya. Jadi langsung diteruskan dari ujung sini nih, langsung diteruskan. Terus baru akhirnya di sini. Jadi kalau ketarik satu, ketarik semua ini tas. Jadi tipsnya dalam merajut itu, kalau teman-teman punya apa namanya hasil rajutannya lepas, jangan ditarik ya, tapi dibakar saja ujungnya. Nanti bisa direkatkan lagi gitu. Kalau makin ditarik nanti lepas semua. Halo, pagi-pagi begini nih pada ngapain? Cuaca di Depok itu enaknya tidur karena adem bener. Ya, selamat bergabung. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan. Yang paling menguji kesabaran itu ngerajut pertama yang kayak gini guys. Jadi memulai perlahan-lahan ini yang paling menguji kesabaran menurut aku. Kenapa? Karena ini untuk tahap berikutnya tuh lama gitu. Tapi kalau nanti udah kelihatan bentuknya, malah makin penasaran. Jadi makin senang ngerajutnya. Hai, selamat bergabung teman-teman. Yang lagi bergabung boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Aku sih perajut pemula yang berani bikin konten. Ya, halo
kakak-kakak boleh mampir, boleh bantu tap-tap layarnya ya. Ayo bagi pengalaman teman-teman, pernah merajut tidak, atau pernah punya produk merajut tidak, sehingga kira-kira berapa lama keawetan produk rajut yang kamu punya. Ayo boleh komen-komen, kamu suka merajut, motif apa yang sering kamu buat. Nah, kalau aku tuh motif yang paling sering aku buat ya single crochet. Sebenarnya penasaran ya sama motif yang lain, tapi ternyata malah single crochet itu banyak diminati di produk aku gitu. Jadi teman-teman yang beli produk aku rata-rata mintanya yang motifnya single crochet. Paling aku ganti model benangnya, warna benangnya gitu. Aku sampai kayak bosan nih ngejain single crochet mulu gitu, mau coba yang lain, tapi mau gimana, banyak yang minat terkait single crochet. Tapi hasil tasnya cantik, mau lihat. Adek, tas biru bunda mana dek? Tas biru yang baru mana dek? Ada nggak di kamar adek? Bawa sini dong. Yang biru. Yang biru aja. Sama ungu boleh juga sih. Itu belum aku kirim, ntar ya. Aku mau kasih lihat hasil yang aku rajut. Jadi dirajut pelan-pelan. Hasilnya Enggak ada pun. ada di atas meja kali. Meja siapa? Meja adik lah, meja warna hitam. Udah mah meja abang. Tapi adik tangannya jangan kotor ya. Minta tolong sama bocil buat ngambilin tasnya. Karena kadang aku pindah-pindah posisi ngerajutnya. Bunda suruh ambilin apa? Tas. Tas. Ini ada juga guys, tas lain yang udah jadi. Ini sudah sering aku pakai juga. Tadam. Dan ini warnanya glitter-glitter, tapi nggak bikin rontok. Oh enggak, kalau punya tas kayak tas warna biru. Rajut. Iya. Tuh. Kalau jadi kayak gini tuh biasa produk rajutnya bertahan lama. Bahan rajutnya itu bertahan lama ya guys. Jadi itu salah satu. Ada satu lagi yang tapi belum aku kirim, itu ada di kamar sebelah, diambil sama anakku, lama benar. Tapi biarinlah, kita lanjut merajut lagi ya. Teman-teman biasa merajut apa sih? Ada suka atau bahas rajutan apa? Atau suka ikut challenge nih? Oh, dia tahu ternyata guys. Tada! Nah, ini tas rajut yang aku pakai 2 warna ya, walaupun di kamera tuh kayak 1 warna, aslinya tuh 2 warna guys. Tuh, asli 2 warna. Tasnya kayak gini. Tasnya kayak gini. Oh, bisa dipakai, teng-teng, taram. Hah? Enggak, Bunda lagi ngerajut, nggak boleh pegang minyak-minyak. Halo teman-teman, selamat bergabung. Nah, ini udah kedua ya, ke proses kedua. Terus, aku tuh tipe yang suka melakukan eksperimen, tidak pernah takut kalau gagal, jadi biarin aja gitu ya. Tada. Nah, ini udah kedua. Dan kita lanjut ke 3. Apa ini kepanjangan? Coba aku tes sama tas yang satunya. Biasa, aku jarang mengukur pakai ukuran guys. Oke, segede ini, bawahnya oke, nggak terlalu gede, baiklah, bisa lah, karena aku biar muat. Ini kegedean ya, coba kita tes. Dia muat buku sekolahnya segini, buku sekolahnya segini. Oke. Wah, kalau diulang guys, harus ulang lagi. Segini. Bang, coba bang, tas sekolah abang sini bang. Udah mau ukur tas sekolah abang. Udah terlanjur ngomong, tapi kayaknya kebesaran daripada aku lanjut jadi besar. Tes dulu di tas sekolah. Panjang itu baru aja. Oh, baru ya dong. Oh iya, besar dikit ya. Wah. Itu aja tasnya coba. Nih, besar dikit, harusnya segini ya. Udah ambil. Untuk kurangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11 segini harusnya guys. Oke lah, nggak apa-apa. Karena belum Tidak kalau ngapa mau ke mobil ya? ngapain? Mau ambil sendal. Di mana? Mau ambil ada, soalnya sendalnya bertumpuk-tumpuk. Oh, di dalam mobil. Ya aku buka ya guys. Karena kalau makin dilanjut nanti makin capek. Jadi kita buka dulu. Wow. Nah ini dia nikmatnya jadi prajurit ya. Tadi aku nggak ngukur. Terus kayak lanjut kayak cocok ternyata kayak udah jadi tuh jadi besar. Jadi aku buka dulu. Halo, selamat bergabung. Daripada nanti menyesal di kemudian hari. Jadi dibukanya sekarang. Halo, selamat bergabung yang lagi bergabung. Boleh bantu follow, boleh bantu tap layar. Tuh, buka sekarang. Buka. Biar cepet juga kan. Makin kecil makin cepat nanti. Kalau makin lama makin ini. Oke, tidak usah sayang karena satu kali ya. Satu, tadi kan aku 10 ya benangnya dibuka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tambah dikit deh, 2, 1, 2. Oke, segini. Nah, ingat ya tadi aku bilang amatiran. Oke, kita lanjut lagi. Pertama, tips merajut itu boleh kamu melanjutkan kalau gagal sampai seterusnya itu boleh. Tapi kalau misal ukurannya itu terlalu lebar, mending kamu langsung ubah ya. Karena nanti nggak sesuai sama yang make. Karena kebetulan kalau yang ukuran tadi bisa dipakai anakku, tapi kalau aku yang make ukuran tadi aku yang pakai gitu, nggak bisa dipakai anakku. Ini cocok nih udah segini. Oke, aku lanjut lagi. Ayo kita mulai lagi. Tidak ada kata terlambat, semua bisa dimulai dari pertama. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau ini namanya rantai, lalu aku lanjut ke single crochet. Halo teman-teman yang lagi bergabung, boleh bantu follow, boleh bantu tap layarnya. Wah, terima kasih sudah bergabung dan bantu tap layarnya. Wah, selamat bergabung teman-teman. Pagi-pagi gini, kalau di Depok nih hari ini cuacanya mendung, adem, seru banget kalau tidur. Wah, terima kasih. Nah, teman-teman, lokasinya di mana aja nih? Boleh komen-komen dong, aku biar tahu penonton aku sering muncul dari daerah mana aja. Pagi Kak, salam kenal. Kak, buat apa nih? Aku mau buat tas ransel. Tas ransel, jadi tapi bagian bawah dulu ya. Perjalanan merajut itu lama. Jadi harus sabar. Kamu suka merajut kah? Nah, tadi sempat salah, jadi aku ulang lagi. Sebelum kesalahannya terus muncul. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Masih pagi, jam berapa nih? Jam 8. Aku live sampai jam 9 ya, jam 9 kurang. Setelahnya aku mau ikut seminar. Semangat. Selamat pagi Bun, selamat pagi. Wah, aku malah nggak bisa bikin sepatu bayi. Kayak lucu ya sepatu bayi ya. Ya, terima kasih doanya. Wah, kamu siapa sih? Kamu udah jadi apa sekarang? Wah, terima kasih. Iya, ini topi aku rajut, jadi sengaja aku pakai produknya biar ya kayak perajut ada produknya lah. Ya, terima kasih ya anak-anakku, semoga kalian jadi anak yang sukses. Oh iya benar, banyak peminatnya sepatu bayi ya. Kalau aku bikinnya banyak tas, karena kebetulan kan aku kerja, jadi banyak peminatnya juga tas, sambil aku pakai sendiri. Jadi kayak bikin produk terus dibawa terus dipamerin ke teman-temannya, itu kayaknya iklan gratis kan. Jadi aku pakai sendiri, terus kayaknya ada yang tertarik. Kak, aku mau dong Bu, aku mau dong. Halo, selamat bergabung teman-teman yang lagi bergabung, boleh bantu follow. Hah? Udah, hati-hati ya, udah.
Ini aku ngerajut tas tapi bikin alasnya dulu ya. Aku bikinnya SC sih. Cuma nggak tahu kalau perajut lainnya. Jadi setelah rantai aku lanjut bikin SC atau single crochet. Aku tuh belajar rajut tuh otodidak. Ya, terima kasih udah follow aku. Otodidak. Jadi nggak banyak istilah-istilah rajut yang aku paham, tapi apa yang udah aku tahu terus aku lanjut ngerjain. Paling nanti aku cari-cari lagi teknik-tekniknya, tata caranya, tapi namanya aku seringnya lupa. Halo, selamat bergabung. Iya, ini aku buat tas, izin follow. Ya, makasih. Ya, makasih. Di akun aku tuh random ya kegiatannya, kadang bikin anggrek, kadang bikin rajutan, kadang aku melukis, kadang bahas-bahas ini itu, jadi memang agak random banget, memang kegiatan daily activity ya. Terima kasih sudah bergabung. Iya, topinya lucu memang. Alhamdulillah dari anak-anak. Ayo semangat. Mana tahu bisa kerja dari rumah kan, kayak aku. Aku kan kerja dari rumah dibikin rajutan. Ini topinya tuh kayak gini guys, nih topinya. Jadi alhamdulillah merajut itu kayaknya banyak peminat ya. Ini topinya jadi kayak gini. Sebenarnya topi ini bisa macam-macam ya modelnya. Tapi aku nih ada sanggulnya jadi agak susah masuk nih. Tuh. Yang tengah, ayo kita buat yang tengah tuh. Jadinya gini tuh. Abaikan kerudung aku. Tuh, jadi kayak gini. Bisa ke bawah, terus kalau dingin kan tutup kupingnya, kalau enggak bisa kayak gini. Atau kamu memiringkan kemari juga bisa. Jadi aku buat multifungsi. Terima kasih. Aku bikinnya pakai benang ini ya. Ini nggak ada mereknya, tapi apa ya? Dia kayak semi polyester gitu kayaknya, polyester. Tapi bukan cotton susu, polyester gitu ya. Tatar. Jadi nih. Jadi topinya itu kamu mau kayak ini bisa, kayak gini bisa, ada mereknya, aku udah pasang mereknya di depan ya. Ini bisa digeser-geser, bisa tengah. Tapi karena aku ada sanggul belakang jadi agak susah masuk dikit. Nah, lucu. Wah, makasih. Sehat-sehat kembali. Ayo, kalau kamu sudah lulus, mulailah mencoba bekerja. Bekerja di rumah juga oke. Tapi memang kalau kita ibu-ibu kadang ya, bekerja di rumah ada gangguan sama bocil-bocil. Tapi memang harap bersabar. Ya, biasa tuh kalau aku di rumah ya gini, cari. Jadi ulang lagi ya nih, aku agak ada sanggulnya jadi agak sulit masuknya dulu. Tuh biar nampak lah merek-mereknya dikit ya, harusnya miring dikit lagi. Aduh maaf. Jadi ini malah jadi Pragawati. Sorry tadi karena ada teman yang minta lihat. Terima kasih. Jadi topinya kayak gini ya. Iya betul, aku juga sambil jagain bocil walaupun nanti setengahnya emosi. Kayak jangan kesini dulu deh, geser dulu, bunda mau live, geser dulu. Sekarang anakku sih udah mulai bisa diajak kompromi ya, misal kayak bunda mau live, adek, bentar ya, aku tutup mobilnya dulu. Parah emang bocil. Kenapa nih keluarin? Sorry. Aku kembali lagi. Maaf. Memang gitu tadi. Oh, ya. Memang kadang begitu ya. Seorang ibu itu perlu perjuangan dan fokus. Aku kan sempat juga ya waktu ngajar dulu agak nggak terlalu aktif gitu karena memang membesarkan anak-anak. Sekarang anakku udah umur 5 tahun yang paling kecil, jadi udah lumayan mencoba kesibukan baru biar nanti aku nggak bosan. Berapa umur anakmu udah sekarang?
Kayaknya kalau misal tetap sambil belajar biar ilmunya tidak lupa ya, karena ilmu kuliah kita kan ilmu terapan, jadi kalau kamu nggak biasa memegangnya atau jadi lupa gitu. Jadi biar nggak lupa aja sama ilmu yang udah kita pelajari gitu, atau nanti sambil ambil kuliah lagi gitu, ambil kuliah S2, jadi seru aja nanti bisa kerja sambil dari rumah. Karena kalau pengalaman aku ya jadi ibu rumah tangga itu menyenangkan, tapi kalau sekarang anakku udah gede-gede, mereka udah punya kesibukan juga gitu, jadi pasti aku nanti akan kesepian. Maka terakhir aku cari kesibukan juga kalau di rumah tuh, sambil ngerajut, sambil melukis, atau sambil nanam anggrek gitu. Karena memang mereka udah gede, nggak ada yang terlalu diurusin. Yang satu udah umurnya 9 tahun apa? Ya 9 tahun, yang satu udah 5 tahun. Jadi alhamdulillah ya, kecuali nanti kalau punya bayi lagi aku mulai pusing lagi. Nah ini dia. Jadi sambil lah. Udah berapa anakmu? Ya kita malah ngobrol ya. Ya nggak apa-apa, memang ini grup obrolan guys, obrol pengalaman gitu ya. Tantangan jadi seorang ibu itu memang itu kadang antara mengorbankan karir sama mengurus anak-anak gitu, memang dramanya di situ. Oh, oh ya ya 16 bulan itu ya masih butuh banget perhatian kita ya. Jadi memang di mana-mana carinya mama mama mama. Jadi aku waktu ngajar dulu tuh ngajar itu jadi healing karena menghilang dari rumah. Itu kayak yes, akhirnya aku pergi ngajar gitu. Jadi ada kesempatan buat hilang dari rumah dan gak ada yang manggil-manggil gitu. Memang begitu dramanya. Tapi memang beda-beda orang ya, kadang orang emang senang di rumah bersama anak-anaknya gitu. Tapi aku kalau kelamaan nanti bisa tantrum. Jadi begitu, alhamdulillah masih ada tempat kerja yang mau menampung aku kerja sambil ngurus-ngurus anak. Halo teman-teman, selamat bergabung ya. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya, dan makasih ya. Wah, ada banyak yang nge-tap layarnya. Padahal aku nge-live-nya sekitar 30 menit lagi nih, karena sebentar lagi aku mau kerja, ada seminar yang harus aku ikutin. Tapi mau keluar sayang, lagi rame penontonnya, kadang jarang-jarang rame penonton, nggak tahu hari ini lagi bagus kayaknya, dikasih algoritma di akun aku. Ini aku udah ngulang ketiga kalinya ya. Aku jadi kayak ngulang, jadi bikin kayak kotak gitu, baru nanti lanjut kiri dan lanjut kanan, baru lanjut depan, atau aku turusin dulu sampai seterusnya, baru nanti kiri dan kanan ditegakin. Jadi banyak sebenarnya ngerajut itu tuh serunya, banyak metode ya. Misal kayak yang topi tadi aku pakai, kamu bisa jadi olah seperti apa aja, atau bisa ganti motif. Kebetulan yang kalau yang kayak gini tuh aku pakai benang yang gradasi warna, jadi ganti motifnya jadi nggak perlu ganti-ganti benang gitu. Jadi kenapa banyak produk aku tuh gradasi warna. Aku mau simple aja lah, nggak usah pusing kayak kapan ganti warnanya. Tapi penggantian warna dari gradasi warna ini kadang sulit ditebak karena tergantung panjang yang kita buat di awal gitu. Karena dia kan benangnya udah di setel. Misal makin panjang nanti makin berbeda. Jadi benar-benar nggak bisa ditebak. Bun, boleh lihat dari dekat nggak topinya? Aku buka. Oke, aku buka ya. Tapi bagian atasnya aku awal-awal belum buat buat apa magic ring. Tapi agak jendol dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Terus bagian dalamnya tuh ya sama aja diterusin. Lalu ada yang aku tambahin nih, bagian ini aku tambahin dengan beberapa kali pengulangan motif yang sama, kayaknya tuh kayak gini. Tuh kayak gini. Nah, terus udah aku buat kayak gini, aku rasa jadi besar kan. Ya, aku harus mengecilkan lagi bagian bawahnya biar ngepas di kepala gitu. Jadi aku kecilkan lagi pakai SC aja ya, kayaknya pakai SC deh.
Terus aku tambahin yang single crochet satu, nambahin satu. Jadi motifnya ada 1, 2, 3. Ini juga buat bisa ditekuk gitu. Aku kasih yang, aku nggak ngerti nama simbolnya ya, karena memang aku belajarnya kan otodidak, jadi nggak hafal simbolnya, tapi yang penting jadi gitu awal-awalnya tuh gini tuh. Ini jadi ini lebih kalau dibilang ini lebih ke apa namanya, kayak bikin bisa menekuk itu soft gitu ya. Kalau yang kayak gini kan kaku gitu. Jadi aku kombinasi dari yang SC, terus ada motif yang ada, ini nggak tahu juga jenis motifnya apa, tapi aku kombinasi gini ya. Jadi ada beberapa motif yang aku kombinasi. Lalu kesini udah makin besar, aku tambah dengan ini. Lalu aku kurangin lagi. Jadi ada yang diselang-seling gitu, dikurangin biar setelah dikurangin kayaknya ada yang ditambah juga di depan sini. Jadi itu nggak ada pola khusus ya. Jadi memang benar nggak ngerti nama. Nah jadi nggak ada pola khusus yang misal kayak orang-orang tuh harus ngitung ada pola segala macam. Aku benar-benar kayak mungkin basicku adalah seniman yang suka seniman ya, keseniman melukis tuh kayak di belakang aku ngelukis. Jadi memang kayak asal aja, yang penting nanti jadi gitu. Alhamdulillah ternyata dengan membuat asal tapi jadi itu menghasilkan produk-produk yang unik gitu. Jadi bahkan aku nggak bisa ngulang, misalnya kayak nggak bisa ngulang yang harus sama persis kayak gini. Paling bisa nambahin bentuk gitu, tapi ukurannya mungkin akan beragam lagi karena nggak ada yang aku catat juga sih. Ini gimana sih, biasa rajin nulis tapi nggak nyatat gitu ya. Memang bener-bener kayak ya udah gitu. Halo ibu, kok nggak ngajar? Hari ini ngajarnya jam 13, ngajarnya 12.30. Nanti jam 9 aku ada seminar, tapi ngikut seminar teman. Jadi hari ini sebelum seminar aku live dulu, ngobrol rajut dulu, ngajarnya rajut di sini. sosokan ngajar rajut, tapi sebenarnya karena otodidak itu ya. Jadi aku tuh mau mulai sesuatu tuh dari yang nggak bisa menjadi bisa, walaupun belum jago, tapi terus belajar, jadinya kayaknya jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Makasih ya Gi, udah bergabung. Boleh bantu tap-tap layar ibu ya. Kamu masih di kelas saya nggak sih? Atau udah lulus? Nah ini aku bahkan udah bisa bikin label nama. Nah betul, aku juga bikin ngikutin mood, yang penting jadi. Bahkan ini kayak memperbaiki moodku yang lagi tantrum. Biar tenang, aku ambil benang rajut, fokus merajut. Nah, hari ini aku bisa ngobrol karena lagi nggak tantrum kan, jadi bisa ngobrol sambil live gitu. Oh Yunus, makasih Yunus, bantu tap-tap layar ibu ya. Sukses ya, semoga lulus. Ini kan mau ujian ya Yunus, jangan melewatkan waktu ujianmu, oke? Iya. Tuh, aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi emang sengaja aku pakai biar kayak, oh ada loh produk yang udah jadi dibuat sama ibu ini. Walaupun agak lebay, biarin ya, karena memang kadang di sosial media yang lebay yang dicari. Oke, aku soalnya lagi memang ngebangun akun gitu-gitu. Oke, semangat seperti saya, terima kasih. Ya, penting ya buat punya semangat dan selalu happy, agar kita bisa meningkatkan mood yang baik gitu ya. Lalu sesekali biar nggak murung sambil ngobrol live di sini gitu, sambil melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ternyata sosial media tuh membawa dampak yang banyak, yang bagus ya, tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita tonton sebenarnya. Membawaku kembali ke dunia merajut. Dulu tuh aku pernah merajut tuh di umur kayaknya 15 tahunan, ngikut-ngikut emak-emak gitu ya, pegang benang gitu. Oke, makasih Karina. Nah, ikut emak-emak merajut, tapi aku cuma bisa sampai rantai. Terus 1 tahun terakhir aku pulang ke kampung, ternyata nemuin produk-produk rajutan aku dulu yang benangnya aja, bukan produk rajutannya. Sukses ya Karina buat kamu. Nah, lalu aku mulai mencoba lagi dengan sering nonton live, ngobrol sama perajut, stalking kegiatan-kegiatannya ngapain aja. Lama-lama ternyata bisa ya. Jadi makan aku bisa membuat satu produk. Bahkan sekarang nih aku kasih merek nama nih. Gaya-gayaan biar
punya produknya gitu kan. Kadang suka ya lihat orang, kok orang bisa ya punya produk gitu, terus kok orang bisa ya jadi pengusaha gitu ya. Aku mau coba tuh, penasaran, dengan modal yang tidak seberapa, modal ngomong di live kayak gini, atau modal cuma beli benang sambil ngobrol, mana tahu pelan-pelan naik ya kan. Nggak ada yang terus cepat gitu menurutku ya, jadi aku harus belajar dari pelan-pelan. Jadi ya gitu, ini udah ketiga kalinya ya kita ke benang rajut aku lakukan single crochet, udah ketiga kalinya. Terima kasih sudah bergabung, selamat bergabung. Nah, di sini aku sambil merajut. Halo, salam. Aku dari Depok, kita deket ya. Wah, sarangnya yuk. Nah, Depok Bogor gimana cuaca hari ini? Depok masih mendung. Serunya enak tidur nih. Tapi aku bangun cepat biar bisa ngisi waktu buat ngobrol ngerajut sebelum jam 9. Karena jam 9 aku udah lanjut kerja, guys. Tarap nih. Halo, halo, halo. Yang lagi bergabung boleh bantu komen-komen. Oh ini, aku nggak tahu kalau harga jual biasanya, tapi biasanya tuh aku memang kalau emang ada produk aku pengen jual, aku jual. Kalau ini tuh 200.000 sih, nggak tahu mahal apa murah. Tapi kadang 200.000 juga susah lakunya. Kalau ini nih punya temanku, tapi aku masih pakai karena belum aku kirim. Aku udah izin, udah aku buat. Aku bilang aku pakai dulu ya gitu. Terus aku jual tas kayak gini. Aku juga nggak tahu ini murah apa mahal, karena memang aku baru mulai ya. Jadi ini juga untuk temanku juga. Jadi yang beli produkku tuh banyak teman ya. Kalau segede ini tuh sekitar 450.000. Tapi nggak tahu mahal apa murah ya, karena memang sambil ngelakuinnya sehari sejam 2 jam. Jadi sebenarnya kadang harga rajut itu ada yang mahal, ada yang tinggi, tergantung mungkin pelanggan kita ya. Tapi aku memang lagi bilang, kadang bilang, aku lagi promo nih, ada yang mau pesan produk rajut nggak gitu. Dia produk rajut, aku terus berlatih ya, namanya pemula lagi belajar rajut, makin ada yang beli, berarti aku makin punya kesempatan untuk berlatih. Cuma kalau ditanya mahal murahnya, aku nggak bisa bilang itu mahal atau murah, atau kemurahan. Aku pernah nanya beberapa sama perajut lain, ya suka-suka kakak lah kasih harga gitu. Jadi kadang aku bingung juga jawabnya. Nah, tapi aku ngambil hikmahnya adalah ketika ada pesanan, maka produkku kan lewat dan dia pakai dan dia akan kesana kemari. Berarti salah satu iklan dong buat aku. Apalagi aku udah pasang merek tuh kayak gini. Lalu akhirnya aku kayak ngambil hikmah, oh aku udah yang pesan nih, sambil belajar lagi motif baru, teknik baru. Karena memang versi merajut yang aku buat ini bukan untuk terlalu komersil, tapi lebih ke perbaiki jiwa aku yang sangat tantrum ini, biar aku tenang, biar aku stabil sambil merajut gitu kan. Fokus aku tingkatkan, terus skillnya aku tingkatkan. Nah itu gitu. Mungkin suatu saat kalau udah lebih bagus, harganya bisa di upgrade. Ini kadang aku bilang ke teman, cuma ini aku masih belajar, jadi ya begitu, hasilnya begini. Tapi pada senang sih, alhamdulillah gitu. Aku bingung, kadang ada yang rajut juga ada yang murah, ada yang mahal. Cuma kalau terlalu murah kan capek juga ya kita ngerajut. Tapi aku karena nyediain waktu rajut itu 1 atau 2 jam sehari gitu buat menyelesaikan produknya. Tuh tas yang tadi aku kasih lihat tuh ngerjainnya tuh 25 Mei. Sekarang Juli. Sebenarnya udah selesai. Yang ini nih, tasnya ini sebenarnya udah selesai nih. Ini udah selesai. Tapi karena aku rajutnya masang resletingnya manual, guys. Jadi setelah sekian udah selesai semua tuh aku baru sadar pasang ininya kurang rapi. Jadi kayaknya aku nggak puas, mau aku bongkar lagi, mau aku ulang lagi, pasang pasang resleting kurang rapi. Jadi aku mau bongkar lagi. Padahal udah selesai, udah ini pasangnya di tukang jahit. Aku bayar, aku juga nggak tahu tuh mahal apa murah. Furing sekalian pasangnya itu sekitar 25.000. Nah,
terus aku beli benang, terus aku bikin ini satu. Ini gift sih buat menarik perhatian, dan aku pasang tali kayak gini. Tapi dengan beli, misal kalau menurutku worth it sih, misalnya dia beli nih satu, itu kan produk rajut tuh nggak akan rusak-rusak kan, kecuali kebakar. Jadi beli satu dia tahan seumur hidup. Jadi kayak memiliki produk rajut itu sama juga kayak sustainable kan, berkelanjutan. Bahkan bisa, ini lo punya mama dulu, zaman dulu 15 tahun yang lalu gitu. Jadi bisa tahan lama. Kalau ini aku buatnya tapi nggak pakai nggak pakai furing. Ini aku pakai sendiri. Nah, serunya buat tas rajut itu karena pakai sendiri kan, wanita gampang pakai tas model ini, warna ini, warna itu, tuh jadi kayak iklan gratis buat aku sendiri. Nah, ini nggak aku pakai furing, masih produk-produk pertama. Ini juga benangnya glitter-glitter tapi nggak tumpah. Jadi kayak gitu aja kegiatan-kegiatan merajut. Aku ada satu produk rajut yang aku jahit tangan, mana ya? Ya, ini guys. Ini setelah dirajut, ininya aku jahit tangan, tapi yang ini malah dijahit mesin. Ininya furingnya aku jahit tangan, furingnya. Semuanya aku jahit tangan. Ini adalah sisa kain mukena, rok mukena di aku tuh terlalu pendek, jadi aku bongkar jadi buat bahannya katun bagus, jadi aku pakai buat daleman tas. Nah, ini aku jahitnya tangan, cuma resletingnya aku mau buka lagi, ada beberapa salah nih di abang-abang jahitnya salah, jadi aku mau buka, tapi alat bukanya belum ada, jadi aku simpan dulu gitu. Jadi ini juga sisa-sisa benang ibu. Ini benangnya tuh satu sisa dikit, jadi semuanya sisa-sisa benang. Nah, satu lagi yang aku temukan dari merajut itu adalah dia itu zero sampah gitu kan, nggak ada sampah gitu, sekecil misalnya paling cuma potongan kecil-kecil sampahnya, bukan yang banyak sampah gitu ya, karena punya gulungan kecil aja kita bisa jadikan produk-produk yang lain gitu, ataupun bisa dijadikan motif dan lain-lain, masih bisa terus digunakan gitu. Itu yang membuat aku senang sama produk merajut, sehingga kayaknya aku harus rajut sendiri gitu. Antara hemat sama pelit gitu, akhirnya berusaha buat bisa gitu kan. Nah, itu akhirnya aku punya ide, kayaknya ngobrol live sambil merajut tuh seru, sambil ngajak teman-teman, ayo kalau yang nggak punya pekerjaan dari rumah aja kamu bisa menghasilkan. Oke ibu, makasih sudah mampir. Waalaikumsalam. Aduh, senang deh kalau ada yang nanya-nanya kan, jadi aku punya bahan buat cerita. Kalau enggak kan aku bingung mau pamer apa. Guys, boleh silakan, ada mau ditanya-tanya ya. Ini aku lagi lanjut perlahan-lahan, masih terus dilanjut sampai waktu tidak ditentukan. Aku lanjutnya sampai jam 9 guys, karena setelahnya aku mau ikut seminar dulu. Belajar dulu biar pinter. Waalaikumsalam. Kamu suka merajut apa? Tuh, pagi-pagi tuh enak, seru, banyak ngobrol sama teman-teman. Jadi kosakataku sudah aku habiskan pagi-pagi. Jadi nanti malam aku nggak lagi cuap-cuap gitu, udah capek. Jadi dilanjut di pagi hari seperti ini. Nah, jadinya masih kayak gini nih. Wah, sama tos. Aku juga ngerajut tas. Ini juga aku mau bikin tas. Tapi kali ini nih bukan aku jual, ini tujuannya buat tas sekolah anakku. Tapi aku mau bikin tas ransel. Doain berhasil ya, karena udah berapa kali aku gagal bikin tas ransel. Wah, itu kayak anakku sekarang, dia belajar rajut umur 6 tahun baru bisa bikin rantai. Aku belajar rajut tuh umur 15 tahun, tapi baru bisa bikin rantai itu umur 15 tahun. Setelahnya nggak bisa lagi. Baru bisa lagi setelah umur 30-an. Saat aku jadi ibu-ibu, terus ngapain ya, aku bosan, maka aku mengambil benang waktu pulang kampung. Nemu lagi nih benang rajut waktu aku umur 16 tahun tuh, masih simpan bagus sama ibu. Pas aku ambil, aku coba lagi searching TikTok, ngecek, ternyata kayak gini caranya. Aku pelan-pelan ngerajut lagi, dan jadi awal-awal tuh jadi boneka anak, jadi baju boneka anak. Tuh awal-awal banget tuh aku ngerajut. Bahkan aku nekat bikin sweater anak, tapi nggak selesai tangannya, akhirnya jadi
pendek tangannya. Wah, bener. Waktu zaman dulu emang begitu ya. Aku juga nggak ada guru, jadi gurunya adalah ibu-ibu PKK atau ibu-ibu yang sore-sore duduk di pondok atau gazebo. Jadi mereka pada ngerajut, ngobrol, aku ikutan tuh megang jarum-jarum mereka sama benang-benang yang ada. Lalu aku pulang, aku mau punya benang sama jarum gitu. Tapi sampai rumah aku tetap nggak bisa. Kayak waktu itu emang otakku tuh belum nyambung untuk menyambungkan satu ke yang lainnya. Ternyata setelah dewasa, otaknya baru sempurna, guys. Eh, pakai paku dinding sama benang bekas. Wah, sekarang udah jadi perajut keren. Berarti ya udah semangat ngerajutnya ya. Udah jual-jual produk kah, Bu? Seru banget memang merajut ini. Salah satunya bisa bikin kita fokus loh. Kamu udah jual-jual produk rajut belum? Sekarang baru belajar lagi. Ya, aku baru belajar setahun terakhir ini, guys. Tahu nggak, setahun terakhir itu ternyata lama ya. Kalau belajar rajut juga hasilnya jadi banyak banget. Aku udah hasilin ini topik kayak gini tuh udah 3, terus tas tuh udah banyak. Tuh kan, bener. Aku juga laku beberapa. Padahal tuh aku niatnya gini ya, ngerajut aja, nanti aku jual nih dekat-dekat lebaran. Alhamdulillah ya, rezekinya itu datang sebelum dekat lebaran. Kan lebaran kan masih lama tuh. Bu, aku mau yang ini aja, Bun, aku mau tas yang ini aja, aku nggak usah ditungguin. Jadi ada yang udah selesai kan. Akhirnya kalau nggak, aku mau pakai benang ini aja. Jadi selalu ada. Akhirnya aku nggak nge-save, nggak nyetok, bahkan di PO gitu ya. Jadi emang itu seru sekali. Biasa jual harga tas berapa, Bun? Aku masih harga murah-murah kayaknya karena produk hobi gitu ya. Terus kayak masih belajar gitu. Wah, cornet masker kalau pas COVID itu juga laris manis ya. Dan itu mudah ya, buat yang kayak gini aja udah selesai ya. Tinggal nambah kancing, selesai. Cepet gitu ya. Alhamdulillah, malah jadi cuannya lebih banyak kalau buat yang kecil-kecil ya. Wah, sama nih ya. Kalau aku mulai start 350.000 sampai 450.000, terakhir 500.000, tergantung ukurannya sih ya. Berarti masih harga yang aku tawarkan masih worth it ya. Kadang aku mikir kalau terlalu murah apa nggak enak nih sama perajut lain, terlalu murah, berarti masih worth it ya. Terus pernah juga aku lihat live di TikTok harganya, oh masih sama lah. Jadi biar nggak terlalu bawah juga kan, dan kalau terlalu atas juga nanti nggak laku barangnya, apalagi brandnya belum terkenal gitu kan. Gue baru buat brand nih, tapi aku belum daftar, tapi kayaknya nanti harus daftar. Oke, berarti kita seide tas. Kita seide, Bunda. Jadi aku tidak merasa bersalah terlalu mahal atau terlalu murah. Biasa ngerajutnya sambil live atau gimana? Udah lama nggak pakai kacamata. Harusnya pakai kacamata tadi ya. Tapi kalau nggak pakai kacamata nanti nggak cantik. Ada aja. Iya betul, merajut sambil jaga anak, betul sekali. Aku juga gitu, kadang merajut sambil jaga anak, kadang merajut sambil nonton drakor. Awal-awal juga malu-malu, tapi nanti jadi kebiasaan. Cuman jangan berkecil hati. Kadang memang logaritmanya tuh naik turun ya. Kayak tadi pagi tuh besar, terus sekarang kecil. Kadang cuma satu yang datang. Ya aku kayak udahlah, aku penting merajut, terus punya dokumentasi video yang nanti bisa aku bagikan lagi di beranda tok-tok aku kan. Oh ya ya ya, benar. Kalau live ada anak sih agak ribet ya, karena apalagi kalau dia masih kecil. Ini anakku tadi bolak-balik masuk, terus aku bilang main dulu Gih, entah kemana dia, belum bersuara. Ini aku live sekitar 11 menit lagi ya Bun semuanya. Jadi
11 menit lagi aku sambil nyari anakku di mana, lalu aku lanjut kerja. Ya begitulah emak-emak sambil lanjut kerja ngerjain ini itu. Halo, selamat bergabung teman-teman. Yang lagi bergabung boleh bantu follow-follow, boleh bantu tap-tap layarnya. Nah, ini udah kali kesekian ya. Aku masih menggunakan metode ini, apa namanya, SC. Untuk bagian bawah kayak, oh tuh dia pulang, nggak perlu dicari. Salam kenal, aku dari Depok. Lah, walaupun kita beda pulau, tapi masih satu ide. Masih suka merajut yang sama. Semangat Bunda. Sukses ya merajutnya ya. Menghasilkan dari rumah itu paling menyenangkan. Kalau di Jakarta atau aku di Depok kalau lagi kerja macet-macetan, ya Allah pusingnya. Gimana caranya biar aku punya uang dari rumah? Terus aku pikir, aku buat lukisan. Aku pernah buat lukisan kan, live lukisan gitu. Ternyata lukisannya juga laku, tapi lagi sulit kalau lukisan tuh ngeluarin harus tuntas gitu karena nanti catnya kering atau barang-barangnya kayak berantakan gitu. Kalau rajut kan agak simpel. Apalagi yang harus kulakukan ya, biar aku di rumah nggak usah keluar-keluar. Terus aku pikir, oh ya udah aku merajut karena nemuin benang itu kan, aku lanjut tuh merajut. Habis dari merajut, kok kayaknya bosan, cuma merajut aja. Apalagi yang harus kulakukan, nah ya. Tau gak Bun, sekarang aku bahkan bikin kebun anggrek di samping rumahku biar aku nggak keluar rumah. Keluar rumah cuma sesekali biar refreshing gitu ya. Karena memang kalau tinggal di Depok, Jakarta, keluar rumah itu kayak perang kayaknya. Di jalan macet, pakai motor macet, pakai mobil nggak jalan. Ya, MRT jauh, stasiun jauh. Kayaknya kalau keluar rumah berasa, iya aku rugi banget nih keluar rumah, tuh rajutanku belum selesai. Itu emak-emak sekali kayaknya. Dan menyenangkan rajut nih aku bawa loh. Kalau aku kerja, kadang aku bawa taruh di tas. Kalau di kereta lagi sepi, nih aku berangkat kerja agak siang kan, biasa di atas jam 10. Aku ngerajut sampai kantor baru berhenti, nanti kalau ada waktu istirahat aku merajut lagi. Jadi kayaknya itu hariku tuh dipenuhi sama benang-benang ini gitu. Dan serunya merajut itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau kemarin kan melukis, kalau melukis gak bisa dibawa kemana-mana, emang ada studionya. Akhirnya apa? Studioku sebelahnya jadinya mesin cuci, ruang jemur, gudang. Itu kayak studio mak-mak banget deh. Sambil ngelukis kadang aku harus nyuci dulu sambil jemur pakaian. Aduh, akhirnya aku udah gak masuk-masuk nih. Aduh, nggak lanjut lagi melukisnya. Tapi pengen sih, kanvasnya udah aku beli tuh, udah 3 meter aku beli, tapi belum aku lanjut. Tapi gitulah mak-mak. Dan sekarang karena anakku mau masuk SD kan Juli, jadi aku, oh dek nggak usah beli tas ya, Bunda rajut aja lah tasnya. Kamu mau benang apa, warna apa, kan beli tas. Kalau rajut itu hemat kan, hematnya bisa awet gitu ya. Terus dia pilih, aku mau benangnya warna ini gitu. Udah, akhirnya aku punya PR sebelum bulan Juli ini rajutan harus selesai. Doain ya selesai. Karena terakhir-terakhir ini aku buat rajutan itu cuma 1 jam sampai 2 jam, lalu produknya baru selesai sebulan. Ternyata pas aku hitung-hitung, wah masuk sekolahnya udah mau pertengahan Juli apa akhir Juli gitu ya. Jadi minggu ketiga lah Juli. Jadi aduh belum selesai nih, baru aku mulai hari ini. Jadi ya begitulah kegiatan mak-mak. Wah 3 menit, aku live sekitar 5 menit lagi ya guys, karena aku mau masuk seminar, mau pindah channel. Pindah channel. Betul, kita bawa kemana-mana pen sama benang dan menyenangkan. Aku pergi ke Sumatera. Selama sebulan di Sumatera, aku menyiapkan 1 tas ini Bun. Tada! Ini tas perjalanan aku dari Pulau Jawa ke ujung Sumatera, terus balik lagi dari ujung Sumatera ke Pulau Jawa, sampai Pulau Jawa baru aku pasang resleting sama daleman dan rajutannya selesai. Jadi perjalanan aku di mobil di Sumatera selama sebulan gak ada rugi. Jadi aku sambil ngerajut, pagi itu aku ngerajut, sambil jalan-jalan aku merajut gitu ya. Nanti kalau ada event main-main baru aku main, aku simpan produknya. Kalau di mobil di jalan aku ngerajut lagi gitu. Tada! Jadilah 1 tas. Tapi ini aku pakai kemana-mana sebagai promosi ya. Wah kamu buat tas rajut dari mana? Aku buat sendiri, belinya di aku ya.
Terus ada teman, tas itu cantik kalau lagi belanja ke mall kan. Terus aku bilang, tas itu biasa aja, beli aja di aku buat nanti. Tapi sebenarnya kalau pedagang itu harus pede ya. Jadi aku terlalu pede, jadi kayak beli aja di aku, kamu pesan, beli di aku, nggak usah di situ. Jadi dia ketawa temanku, iya nanti aku beli lagi deh di kamu gitu. Jadi kamu mau kayak mana? Jadi sekarang aku lagi misi bikin tas ransel, mana tahu nanti orang juga tertarik kan bikin tas ransel. Wah teman-teman, udah jam 8.55, saatnya aku undur diri. Aku harus hadirin seminar temanku, buat aku juga sambil kerja kan di seminar, jadi ada poin-poin buat kerjaan aku. Jadi sampai ketemu di kegiatan lainnya ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung hari ini, dan aku senang sekali ditemani teman-teman semua. Ini dia benang rajut gradasi warna yang aku pakai kali ini. Bye bye, assalamualaikum.